Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Seharusnya hari ini kita subuh tadi pawe obor. Dan sebenarnya pawe obor adalah bagian dari sukacita iman. Sukacita iman karena Yesus keluar dari kematian. Yesus bangkit, bukan dibangkitkan, tapi Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Kebangkitan Yesus berbeda dengan ada orang yang mati juga terus bangkit. Yesus bangkit sebagai Tuhan, karena dia punya kuasa atas kematian. Beda kalau ada manusia yang sempat mati suri, terus hidup lagi. Itu karena kuasa Tuhan yang membangkitkannya. Tidak ada manusia yang bisa membangkitkan Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan atas kematian. Dan kematian atau maut tidak mungkin menahan Yesus. Karena kematian itu sendiri terjadi atas kehendak Allah. Hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merayakan Paskah pada hari Minggu. Dan orang-orang di Israel itu merayakan Sabat pada hari Sabtu. Jadi di Israel hari Sabat itu hari Sabtu, dan hari Minggu adalah hari pertama dari minggu kerja. Jadi ketika kita ada di Israel, hari Sabtu itu sepi, sunyi, tidak ada aktivitas. Karena hari Sabtu oleh orang Yahudi diakui sebagai Sabat. Tidak ada orang ke kantor hari Sabtu. Tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan, semua orang diam di rumah. Ibadah-ibadah dilaksanakan. Dan hari Minggu adalah hari pertama, hari kerja. Dan ini berbeda dengan kita, karena bagi kita hari Minggu itu hari ibadah, hari di mana kita diam dan hanya bersekutu dengan Tuhan. Dan jemaat, bapak-bapak gereja kemudian menentukan hari Minggu menjadi hari yang penting. Hari Minggu menjadi hari bersejarah, karena hari Minggu itu hari di mana Yesus bangkit. Dan kemudian hari Minggu ditetapkan dalam kekristenan menjadi hari syukur, hari kemenangan. Jadi Bapak Ibu, setiap minggu kita beribadah, kita sedang merayakan kemenangan Kristus. Setiap minggu kita beribadah itu kita sedang bersyukur karena Tuhan telah mengalahkan maut. Jadi setiap minggu adalah hari kemenangan. Setiap minggu itu hari keselamatan. Setiap minggu adalah hari pernyataan di mana maut dikalahkan. Karena itu betapa pentingnya hari Minggu. Kita tidak kultuskan hari Minggu. Sebab semua hari itu penting. Tapi sesuatu yang menjadi inti
di hari Minggu adalah hari di mana Yesus bangkit. Dan itu kita lihat dalam bacaan kita, ayat 1 dan ayat 2. Mari kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Jadi ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa setelah hari Sabat lewat, karena Yesus disalibkan pada hari Jumat, karena tidak mungkin orang Yahudi menyalibkan Yesus di hari Sabat, tidak boleh. Mereka salibkan Yesus di hari Jumat, karena hari Sabat itu hari perhentian, hari kudus bagi orang Yahudi. Dan setelah Sabat lewat pada hari pertama, yaitu hari Minggu, perempuan-perempuan pergi ke kubur untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada yang tidak bicara tentang kebangkitan. Kalau Bapak Ibu buka, mulai dari Matius sampai Injil Yohanes, 4 Injil ini bicara tentang kebangkitan. Tidak ada Injil yang tidak bercerita tentang kebangkitan. Walaupun versi cerita Matius beda dengan cerita Markus, cerita Markus beda dengan cerita di Lukas, Yohanes juga punya versi berbeda. 4 Injil ini bercerita tentang kebangkitan Yesus dengan beberapa macam cerita. Kalau kita baca Matius, Injil Matius bercerita tentang kebangkitan Yesus. Ada malaikat, ada perempuan-perempuan yang bertemu Yesus. Di Matius diceritakan bahwa Yesus ketemu Maria Magdalena di depan kubur dan mereka peluk Yesus kaki. Dan Yesus bilang, "Pergi. Katakan kepada murid-murid, aku mendahului kamu ke Galilea." Kemudian kalau kita baca Markus, yang hari ini ada malaikat, dan malaikat katakan, "Kamu pasti cari Yesus yang disalibkan, toh? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dia sedang ke Galilea. Kamu akan bertemu dia di Galilea." Lalu versi Lukas, kalau Matius bilang 1 malaikat, Markus bilang 1 malaikat, Lukas bilang ada 2 malaikat dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Dan di Yohanes itu, versi Yohanes tentang kebangkitan tidak ada malaikat. Maria masuk ke dalam kubur dan dia lihat kubur kosong. Lalu Maria keluar. Dia lihat Yesus. Maria pikir Yesus ini penjaga taman. Karena Yesus tanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?"
Dan Maria bilang, jika engkau yang menyembunyikan mayat tuanku, katakan kepadaku. Lalu di Yohanes dicatat, Yesus bilang, Maria, Maria, bukankah aku telah mengatakan kepadamu? Lalu Maria tahu itu Yesus, karena Yesus sebut namanya, Maria, Maria. Jadi Bapak Ibu, cerita tentang kebangkitan Yesus ini punya beberapa versi. Contoh, kalau kita menyaksikan sebuah kecelakaan, misalnya yang menyaksikan kecelakaan itu 5 orang, pasti 5 orang ini punya versi cerita beda-beda. Ada yang cerita bilang orang itu begini, orang itu versi kedua berbeda, versi ketiga berbeda, dan seterusnya. Tapi sekalipun penulis-penulis Injil ini punya beberapa versi cerita, tapi cuma satu yang pasti, mereka memberitakan Yesus yang bangkit. Bahwa Yesus bangkit, kubur kosong, dan malaikat mengatakan, dia sudah bangkit, dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini ada beberapa catatan yang akan kita renungkan bersama dalam rangka merenungkan peristiwa kebangkitan Yesus. Yang pertama, Yesus bisa bangkit karena dia Tuhan. Sekalipun dalam catatan Injil Matius, dalam Matius itu diceritakan orang-orang Yahudi pergi minta sama Pilatus untuk kalau boleh kubur Yesus itu dimeterai, dan harus ada penjaga, harus ada tentara, serdadu jaga kubur itu. Mereka bilang itu kubur Yesus harus dijaga, karena kalau tidak murid-murid datang dan mereka mencuri mayat itu. Sekalipun kubur Yesus dimeterai oleh kerajaan, meterai kerajaan, tidak ada siapapun yang dapat menghalangi Yesus, karena dia Tuhan. Yesus hidup karena dia Tuhan. Kita lihat dalam catatan kita ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Maaf, dalam teks bacaan kita ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, nampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ketika perempuan-perempuan ini berjalan ke kubur, mereka berpikir, siapa yang akan menggulingkan batu itu karena terlalu besar? Ada dalam ayatnya yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Siapa yang bisa tolong buka pintu kubur? Ayat 4. Tetapi ketika mereka sampai, batu itu sudah terguling, pintu sudah terbuka. Siapa yang buka kubur itu? Bukan
tangan manusia, tapi tangan Allah. Tuhan Allah sendiri yang membuka pintu kubur. Yesus sendiri yang keluar dari kematian, karena Yesus itu Tuhan. Dan bagian pertama, siapa yang bangkitkan Yesus? Tidak ada. Yesus sendiri bangkit, karena Yesus itu Tuhan. Menjadi pesan Paskah hari ini, pada bagian yang pertama jemaat, Yesus itu Tuhan. Jangan pernah meragukan Yesus. Kalau berdoa, doa belum terjawab. Kalau bergumul, pergumulan belum terjawab. Kalau setia, tapi belum lihat jawaban, jangan kemudian mundur dari Yesus. Seperti situasi yang saat ini terjadi. Begitu tekunnya kita berdoa, begitu setia kita menangis, angkat tangan untuk Tuhan. Tapi setiap hari setelah berdoa, kita baca informasi, jumlah orang yang meninggal bertambah banyak. Setelah kita berdoa, kita dengar informasi, penderita karena virus ini jumlahnya semakin naik. Dan situasi ini menjadi tanggap darurat. Yang tadinya batas di April mungkin dikasih ke Mei. Dan saat-saat seperti ini, iman orang-orang percaya sedang dipertaruhkan. Betulkah Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa Dia tidak dengar doa-doa kita? Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa ada banyak orang terinfeksi dan mati? Apakah kita salah berdoa? Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan Paskah yang pertama hari ini, di tengah situasi apapun, iman kita tidak boleh berubah pada Yesus. Kita harus tetap percaya Yesus itu hidup. Dia Tuhan, Dia Maha Kuasa. Hanya kita manusia tidak dapat mengendalikan Tuhan. Doa-doa kita tidak dapat mengatur Tuhan. Karena Dia Tuhan yang bebas. Dia Tuhan yang berhak atas segala sesuatu. Saya dan Bapak Ibu kita hanya dapat meminta. Kita hanya dapat memohon. Tapi segala sesuatu datang menurut kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan tidak pernah salah. Dunia ini sedang menangis. Dan Bapak Ibu, kalau saya lihat satu video di mana orang-orang mati diisi dalam truk dan ada satu liang besar dan truk itu berhenti di tepi liang atau semacam jurang atau parit besar. Dan truk itu tinggal kip. Dan jenazah berjatuhan tanpa ibadah, tanpa diantar. Dan situasi-situasi ini pasti membuat kita mempertanyakan Tuhan. Tapi hari ini saya ingin katakan, situasi apapun Tuhan tidak berubah. Kita akui Dia atau tidak akui Dia, Dia tetap Tuhan.
Kita cari dia atau kita menjauhi dia, dia tetap Tuhan. Kita mempercayainya atau tidak, dia ada. Karena itu jemaat, dalam situasi ini jangan biarkan iman kita lemah. Walau kita belum melihat tanda-tanda bahwa virus ini akan mati, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa. Percaya bahwa Tuhan kita hidup. Dia maha kuasa, dia maha besar. Dan karena dia hidup, kita dapat mempercayai Alkitab. Karena dia hidup, firman ini juga hidup. Jadi kalau khawatir, kalau takut, buka Alkitab, baca Alkitab, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan, Alkitab katakan Tuhan tidak mungkin terlambat menepati janji-janjinya. Sebab ia berpegang pada janji-janjinya. Tuhan bangkit. Dia hidup karena dia berkuasa. Hal yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita yang memberi informasi tentang Yesus bangkit, bukan manusia, tapi para malaikat. Entah malaikat satu atau dua, tapi informasi pertama tentang kebangkitan Yesus itu berasal dari malaikat. Siapa malaikat? Malaikat itu pesuruh kerajaan Allah. Malaikat itu pegawai-pegawainya Tuhan. Dan malaikat tidak mungkin memberi sebuah kesaksian yang bohong. Karena malaikat-malaikat itu kudus. Maka perkataan-perkataan malaikat itu kudus. Perkataan malaikat itu benar. Dan itu yang kita lihat dalam bacaan kita ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Malaikat memberi informasi bahwa Yesus sudah bangkit. Dari informasi malaikat inilah perempuan-perempuan itu meneruskan berita kebangkitan itu kepada murid-murid yang lain. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian yang berikut adalah malaikat tidak hanya memberitahukan bahwa Yesus bangkit, tapi bagian yang berikut adalah Yesus sendiri menampakkan diri kepada murid-murid. Jadi setelah mereka dengar berita dari malaikat, mereka melihat Yesus muka dengan muka. Murid-murid lihat Yesus dengan mata mereka. Dan ketika murid-murid melihat Yesus, mereka percaya bahwa Yesus itu hidup. Yesus, Tuhan dan guru mereka itu hidup.
Dan inilah awal kekuatan dan keberanian murid-murid untuk memberitakan Injil. Sebab Bapak Ibu kita pikir, mana mungkin orang percaya kalau murid-murid memberitakan di Yerusalem, "Hei, Yesus bangkit." Bagaimana orang bisa percaya karena kalau mayat Yesus masih di dalam kuburan? Kalau mayat Yesus masih di kuburan, lalu murid-murid mulai jalan memberitakan, "Yesus bangkit, Yesus hidup." Ini kan omong kosong. Orang akan mengatakan, Yesus mana yang bangkit? Masih ada di kuburan. Dan saya pikir, murid-murid pasti merasa tidak berani, ragu-ragu. Murid-murid juga pasti rasa malu. Kalau mereka mau bersaksi tentang Yesus yang hidup, Yesus yang luar biasa, Yesus yang hebat. Kalau Yesus saja mayatnya masih di kuburan, pasti mereka merasa, bagaimana kita mau bersaksi tentang Yesus hidup tapi mayatnya saja masih ada dalam kuburan. Tapi murid-murid menjadi berani. Mereka tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi takut. Karena kubur sudah kosong. Karena mereka sudah melihat dengan mata mereka Yesus hidup. Apalagi ketika Yesus bertemu Thomas. Dan Yesus bilang, "Thomas, masukkan jarimu pada bekas paku di tanganku, dan cucukkan jarimu ke bekas lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, tapi percayalah." Dan Yesus itu bukan hantu. Karena dia bisa ketemu murid-murid, mau siang, mau malam. Yesus bisa bercakap-cakap dengan mereka. Bahkan Yesus makan dengan mereka di pantai Danau Tiberias. Yesus yang bangkit, kubur yang kosong, memberi sebuah keberanian kepada murid-murid untuk mulai menyusur jalan-jalan di Yerusalem dan berteriak, bertobat, percaya karena Yesus bangkit. Dan sampai hari ini orang Kristen yang mengaku murid Yesus juga berani, juga bersaksi karena Yesus itu hidup. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hal terakhir kita lihat dalam catatan yang diketik sedikit terpisah dari ayat 8. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Berita kebangkitan menurut Markus. Berita kebangkitan adalah berita yang kudus, yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Menutup renungan Paskah hari ini, saya ingin mengatakan dari mimbar Tuhan ini bahwa
berita kebangkitan Yesus itu berita yang kudus. Siapa yang percaya kepada Yesus yang bangkit akan mengalami kuasa dari kebangkitan itu sendiri. Dan tidak ada orang yang bisa membinasakan berita ini. Tidak ada manusia siapapun yang ingin menghentikan berita ini. Tidak ada. Walaupun dunia ini berusaha menjelek-jelekan Yesus, walaupun dunia ini berusaha membuat sebuah pernyataan bahwa Yesus itu manusia biasa, tapi berita kebangkitan tidak akan dibinasakan. Tidak ada orang yang bisa menghapus berita ini. Orang yang bicara Yesus tidak bangkit, Tuhannya orang Kristen itu manusia saja, besok dia mati. Ada orang lahir lagi dengan fitnah yang sama, dengan hujatan yang sama, dia mati lagi. Lahir orang baru dengan hujatan yang sama, fitnah yang sama, tapi berita tentang kebangkitan tidak akan dihentikan. Karena berita kebangkitan ini bersifat kekal. Karena itu jemaat, di hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, di tengah situasi yang terus menakutkan kita, malaikat bilang, jangan takut. Yesus yang disalibkan, dia sudah bangkit. Jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang bisa dipercayai, yang bisa diandalkan, yang bisa menjadi tempat berharap dan berserah dalam situasi apapun. Sebab dia tidak akan membiarkan orang-orang yang berserah kepadanya menanggung malu. Tuhan menolong kita. Amin.